Hai Gadget Lover, Assalamualaikum. Bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Agak telat ya Mbak Gadget bahas Poco M3 karena memang baru kebagian unit flash sale-nya kemarin. Nah, setelah 2 hari Mbak Gadget pakai Poco M3, Mbak Gadget mau kasih tahu Gadget Lover nih hal-hal yang wajib Gadget Lover tahu sebelum beli Poco M3 ini. Jangan sampai nyesel deh pokoknya. Yang pertama yang wajib Gadget Lover tahu adalah fenomena harganya. Di event launchingnya, Poco M3 rilis dengan harga mulai dari Rp1.799.000 untuk varian RAM 4GB dan ROM 64GB dan Rp2.199.000 untuk varian RAM 6GB, ROM 128GB. Nah, kata kuncinya di sini adalah mulai dari. Jadi buat dapetin harga segitu, Gadget Lover bisa lakuin 2 hal, yaitu ikutan flash sale atau berburu ke Mi-Store yang ada di kota-kota kalian. Nah, beberapa teman Mbak Gadget sempat ikutan flash sale di Lazada dan di Mi.com kemarin. Ada yang memang dapat, ada yang kehabisan, dan ada yang dibatalkan karena disangka pembelian menggunakan aplikasi bot oleh para penjual smartphone. Kalau mau gampang dapetinnya, Gadget Lover tinggal search aja di marketplace seperti Tokopedia atau marketplace lain. Ada beberapa store yang sudah ready menyediakan Poco M3 ini, tapi dengan harga yang jauh lebih mahal. Rata-rata harganya lebih mahal Rp250.000 dari harga rilis tadi. Kedua, di paket pembeliannya Poco M3 ini lumayan komplit. Di kelas entry level, Poco M3 sudah memberikan kita paket pembelian dengan charger, kabel data, SIM ejector, buku manual, garansi, serta sudah terdapat juga silicone case. Bahkan saking baiknya, adaptor charge yang diberikan adalah charger dengan kapasitas 22,5 watt, meski smartphone-nya hanya mendukung 18 watt saja. Tapi untuk handsfree nggak ada di paket pembelian ya. Jadi Gadget Lover mesti beli handsfree atau TWS lagi. Kalau earphone-nya gak mahal kok. Cuma sekitar 65 ribuan aja untuk Mi Earphone Basic. Hal yang ketiga yang Gadget Lover harus tahu, pas baru nyalain smartphone ini Mbak Gadget saranin aktivasi secara offline dulu karena aplikasi bawaannya tuh banyak banget. Buat sebagian orang mungkin seneng ya karena nggak usah download lagi game dan aplikasi. Tapi kalau game atau aplikasi itu memang kalian nggak pakai, mending di uninstall dulu sebelum dihubungkan dengan internet atau SIM card. Karena ketika terhubung dengan internet, aplikasi dan game tersebut akan meminta update dan udah pasti akan menyedot kuota kalian lumayan banyak. Hal keempat, Poco M3 ini punya desain leather feel. Tapi sebenarnya backbody-nya ini berbahan polikarbonat. Desain layar menggunakan drop notch berukuran 6,53 inch yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Saat digunakan tanpa casing, feel di genggaman menurut Mbak Gadget enak banget. Berasa tipis dan mewah karena tekstur letternya. Bagian belakang juga polos tanpa fingerprint karena fingerprint scannernya ada di bagian samping menyatu dengan tombol power. Akses ke smartphone pakai fingerprint dan face unlock menurut Mbak Gadget lumayan cepat. Ada delay sekitar 1 detik sebelum smartphone terbuka. Bentuk frame kameranya juga unik karena ada sepertiga bagian atas bodi belakangnya terdapat frame hitam yang menyerupai layar di bagian atas bodinya. Namun bagian ini gampang ninggalin jejak jari. Untuk urusan desain, Mbak Gadget acungin 2 jempol buat Poco M3 ini. Hal kelima yang wajib banget tahu adalah kelebihan dan kekurangan dari Poco M3 ini. Di range harganya, Poco M3 ini hadir dengan chipset yang cukup mumpuni untuk multitasking bahkan casual gaming. Snapdragon 662 ini udah cukup powerful untuk digunakan sehari-hari. Dari skor Antutu yang Mbak Gadget tes di Poco M3 dengan varian RAM 6GB, skornya bisa mencapai 179.000. Experience gaming PUBG Mobile di setting grafis, mood, dan frame rate high juga lancar banget. Setting maksimalnya bisa dinaikkan hingga setting grafis balance dengan frame rate medium.
Touch sensingnya cukup responsif dengan touch delay yang nggak begitu berasa. Saat in-game, kita bisa menggunakan game turbo untuk menonaktifkan notifikasi, clean up RAM, dan quick shortcut screen recording. Meski chipset ini punya arsitektur yang lebih besar yaitu 11 nanometer, tapi karena didukung dengan baterai 6000 mAh, daya tahan baterai dari Poco M3 ini juga jadi unggulan. Sejak main PUBG Mobile, baterai Poco M3 ini berkurang sekitar 14%. Untuk nonton video offline, Poco M3 ini bahkan bisa bertahan hingga 17 jam non-stop. Ditambah lagi dukungan fast charging dan reverse charging juga jadi kelebihan di Poco M3. Experience multimedia juga jadi unggulan. Di Poco M3 ini hadir dengan layar resolusi Full HD dengan brightness dan kepadatan pixel yang cukup tinggi. Screen to body rasio cukup luas, namun bezelnya masih cukup tebal. Experience streaming movie di Poco M3 ini juga oke banget karena sudah menggunakan dual stereo speaker. Kalau gadget lover mau experience audio yang lebih maksimal lagi, bagi saranin pakai headset karena sound effect hanya aktif saat menggunakan earphone. Poco M3 ini juga sudah mendukung Widevine L1, jadi streaming movie di Netflix atau aplikasi sejenisnya sudah mendukung HD streaming. Satu kelebihan terakhir menurut Mbak Gadget adalah kualitas kamera utamanya. Foto-foto outdoor maupun indoor hasilnya bagus untuk kelas smartphone entry level. Warna terlihat pop up dan detail terlihat jelas. Kamera utamanya ini punya resolusi 48 megapiksel f1.8. Perekaman video mendukung hingga 1080p di 30 fps, namun belum ada stabilisasi video. Hasil kamera selfie 8 megapiksel yang juga lumayan bagus. Gambar terlihat detail namun tone warna sedikit agak kuning kalau menurut Mbak Gadget ya. Kekurangan dari Poco M3 ini kalau menurut Mbak Gadget adalah ketiadaan kamera ultra wide yang kadang dibutuhkan untuk mengambil foto landscape. Hasil kamera masih agak gelap saat kita capture dengan mode auto, terutama di kondisi backlight. Tidak adanya fitur NFC dan UI yang kadang muncul lag saat digunakan untuk multitasking. Dan yang pasti adalah ketersediaan barang dan harga yang masih jadi kekhawatiran Mi Fans karena untuk sebagian orang masih cukup sulit untuk mendapatkan Poco M3 ini dengan harga yang sesuai dengan harga pada saat launching kemarin. Beberapa poin terutama dari segi chipset, layar, kamera utama, dan performa baterainya jadi senjata di Poco M3 ini. Tapi menurut Mbak Gadget, Poco sebagai sebuah brand baru meski di bawah naungan Xiaomi hanya bisa menyasar market online yang tidak terlalu mementingkan brand dan berani mencoba kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Poco M3 ini. Nah, kalau menurut gadget lover gimana? Apakah Poco M3 ini pantas disebut sebagai entry level killer? Tinggalkan komentar kalian di bawah, kita diskusi bareng-bareng mengenai Poco M3 ini. Kritik, saran, dan masukan buat channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.